Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah apakah yang harus kita perbuat? Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 3 ayat 10-20 dan di dalam ayat 9 dan 10 berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, pertanyaan, apakah yang harus saya perbuat? Seringkali menjadi pertanyaan yang sangat membingungkan banyak orang. Karena dia ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tahu. Jika kita melangkah tanpa pengetahuan yang pasti, maka disinilah letaknya banyak orang melakukan kesalahan. Banyak orang yang telah mendengar firman Tuhan, mereka sadar dan mereka perlu berbuat sesuatu, tetapi jika kita mau jujur, banyak orang tidak tahu apa yang harus dia perbuat atau kerjakan. Apa yang harus kita perbuat setelah kita bertobat? Setelah kita menerima Yesus dan setelah kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Jadi dari ayat bacaan kita hari ini kita akan belajar beberapa hal penting bahwa ada hal-hal yang harus kita buat dalam hidup kita. Ayat 10 di situ menjelaskan bahwa jangan hidup hanya untuk diri sendiri dan kepentingan kita sendiri. Sebab kita hidup hanya karena anugerah. Kita diberkati hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita telah diangkat dari kegelapan dan kita telah dibebaskan dari segala kutuk. Kemudian Allah mempersiapkan hidup kita untuk menerima hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi apakah kita puas jika kita menerima semuanya itu hanya untuk diri kita sendiri? Apakah kita bangga jika semuanya itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Jadi setiap orang yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya tidak akan pernah bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri lagi. Dan yang kedua di dalam ayat 13 kita belajar bahwa kita harus ada perubahan yang jelas. Setelah kita bertobat dan lahir baru, harus ada perubahan yang jelas. Jangan lagi menekan orang lain dengan segala kemampuan dan kelebihan kita. Jangan hidup dengan seenaknya. Jangan lagi berpikir yang penting saya senang, yang penting saya untung. Kita harus berubah. Kita harus berani rugi, kita harus berani bayar harga untuk Tuhan. Inilah kualitas hidup yang berbeda. Orang yang berani rugi untuk Tuhan justru akan menerima keuntungan yang luar biasa dari Tuhan. Karena orang yang rela kehilangan nyawanya justru akan mendapatkannya. Dan yang ketiga kita belajar dari ayat yang ke-14, yaitu belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jika kita tidak egois, kalau hidup kita berubah, kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka hidup Kristen kita akan semakin diperbaharui. Hidup kita akan semakin menjadi berkat dan akan semakin menyatakan kemuliaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala yang baik sudah Tuhan kerjakan buat hidup kita. Biarlah hidup kita menjadi berkat. Biarlah melalui kita orang lain juga boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengajar kami untuk kami dapat melakukan sesuatu dalam hidup kami. Karena kalau Tuhan sudah selamatkan kami sudah bertobat dari jalan hidup kami yang lama, kami mau hidup kami menjadi berkat buat orang lain. Karena itu mampukan setiap kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu, agar hidup kami boleh menghasilkan buah, hidup kami boleh menjadi dampak yang baik buat orang lain, bahkan hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.